Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Salaula. Saya dari kelas 3F Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum darurat pada masa pandemi COVID-19. Kurikulum darurat COVID-19 merupakan kurikulum dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya, merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Implementasi kurikulum darurat, di mana pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi sistem satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Meski demikian, kurikulum darurat tidak wajib pilih. Pada implementasi kurikulum diharapkan 1. Bisa diterapkan untuk tingkat PAUD hingga SMA atau SMK. Kemudian yang kedua, diharapkan mempermudah proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga, memiliki model khusus. Kemudian yang keempat, guru dihimbau melakukan assessment atau penilaian. Kemudian ada pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau bisa disebut juga pendidikan jarak jauh merupakan pelatihan yang diberikan kepada peserta atau siswa yang tidak berkumpul bersama di satu tempat secara rutin untuk menerima pelajaran secara langsung dari instruktur. Pembelajaran jarak jauh terdapat hambatan atau kendala. Nah, di sini saya sudah mewawancarai guru di daerah saya di Minahasa Tenggara tentang hambatan atau kendala apa saja yang dia dapatkan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Apa hambatan atau kesulitan yang dialami guru pada kurikulum darurat COVID-19? Kesulitan guru bukan hanya terletak pada guru tetapi juga pada siswa dan orang tua, yaitu pada masa pandemi COVID-19. Pada kondisi seperti ini, yakni dengan adanya virus corona atau yang dikenal dengan istilah COVID-19, pendidikan di Indonesia mengalami masa-masa sulit dalam melaksanakan proses belajar. Mengapa saya katakan merasa sulit? Karena di masa pandemi sekarang, pemerintah telah membuat peraturan untuk tetap di rumah saja. Segala hal yang dikerjakan dengan daring, begitu juga dengan proses belajar mengajar. Nah, pada kesempatan ini saya adalah sebagai guru SD yang ada di Minahasa Tenggara merasa kesulitan dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena kami seorang pendidik di sekolah dasar, yaitu pembelajaran jarak jauh sudah merupakan peraturan pemerintah untuk tetap di rumah saja atau melakukan social distancing. Nah, pihak sekolah mencari berbagai cara untuk tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yaitu yang dikenal dengan PJJ, dengan cara yang mudah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu guru dan orang tua siswa. Nah, di sini ada beberapa siswa juga mengalami kesulitan dalam proses pendidikan jarak jauh, di antaranya yaitu kurangnya akses telekomunikasi karena keluarga sendiri tidak memiliki handphone ataupun komputer yang digunakan untuk melakukan proses belajar daring. Pada awalnya, pihak sekolah juga ingin menerapkan proses belajar dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meeting, e-learning, classroom, dan lain sebagainya. Tetapi tersendat oleh beberapa orang tua yang masih belum memahami tentang teknologi. Kemudian untuk mengulangi masalah tersebut, maka kami pihak sekolah mengambil jalan yang mudah, yaitu dengan menggunakan Telegram. Tapi Telegram juga ini merupakan aplikasi yang mengirim foto atau video dengan resolusi rendah yang memudahkan guru untuk melihat hasil kerja siswa. Dan aplikasi ini juga untuk digunakan oleh semua orang. Tetapi hanya berjalan beberapa bulan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh guru-guru tim guru dalam pertemuan KKG, yaitu di Minahasa Tenggara akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka
dengan cara guru mengunjungi siswa dengan kelompok-kelompok tertentu, yaitu guru akan mengunjungi siswa karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Minahasa Tenggara bahwa siswa yang ada di Minahasa Tenggara merupakan anak bangsawan, sehingga dibebankan kepada guru untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan pengetahuan mereka melalui dengan guru mengunjungi di tiap-tiap rumah. Nah, karena dianggap sebagai anak bangsawan, maka guru akan turun dari rumah satu ke rumah yang lain. Nah, yang menjadi kesulitan kami sebagai pendidik dengan menggunakan metode luring ini, dengan mengunjungi siswa di rumah, yaitu yang pertama yang menjadi hambatan kami atau kesulitan bagi kami sebagai guru, yaitu yang pertama, siswa ada kalanya belum menyiapkan diri untuk belajar, untuk siap belajar, sehingga guru itu harus menunggu siswa sehingga memiliki kesiapan untuk belajar. Dan juga orang tua karena sibuk dengan pekerjaan, kebanyakan orang tua yang ada di desa kami yaitu nelayan atau penjual ikan, sehingga orang tua pagi-pagi sudah berangkat ke pasar, sudah tidak mengontrol lagi anak-anak. Sehingga itu yang menjadi kesulitan kami akan mencari anak-anak yang sudah dinina bobokkan tidak belajar di sekolah. Mereka sudah keenakan untuk tetap tinggal di rumah, sehingga guru yang turun naik rumah untuk memberikan pelajaran dari satu rumah ke rumah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hambatan dan kesulitan saya sebagai orang tua ketika melihat anaknya melakukan pembelajaran jarak jauh, masalah utama yang saya rasakan sebagai orang tua yang mendampingi anak saya belajar adalah kurikulum pendidikan kita terlalu banyak isinya dan terlalu berat materinya, khususnya pada pendidikan di tingkat dasar. Di masa itu, anak-anak seharusnya dididik untuk melatih proses berpikir dengan banyak-banyak eksplorasi. Namun, mereka dijelajali dengan begitu banyak informasi yang harus mereka ingat. Akhirnya, yang terjadi adalah kegiatan menghafal dan sistem belajar tatap muka saja. Kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum ini sudah berat. Tentulah ia jadi lebih berat ketika diterapkan dalam sistem jaringan. Para guru diminta mengajar dengan sistem jarak jauh, memakai materi dan kurikulum tatap muka. Tanpa modifikasi yang memadai itu bukan hanya sulit, tapi mustahil. Dan saya juga merasa sulit untuk mendampingi anak belajar di rumah, karena ada tanggung jawab lain seperti saya harus kerja, kemudian selesai kerja harus mengurus rumah. Kemudian dalam hal memahami pembelajaran, saya kurang memahami pelajaran karena dilihat dari beberapa mata pelajarannya berbeda pada masa saya. Itu juga cukup membebani karena pembelajaran pada waktu saya dan juga sekarang cukup banyak perbedaannya. Hambatan dan kesulitan yang saya alami ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, pada saat pembelajaran daring terkadang lebih susah menyerap materi karena terjadi kendala seperti kendala jaringan sehingga menghambat penjelasan materi yang diberikan guru. Kemudian pemberian tugas. Guru lebih sering memberikan tugas dengan cara merangkum materi atau menghafal materi, dan terkadang pemberian tugas terlalu banyak seperti belum habis untuk tugas yang lalu tapi sudah diberikan tambahan tugas lagi. Baiklah, itulah hasil dari wawancara saya dengan guru, orang tua siswa, dan siswa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.